Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Rahayu. Teman-teman, kita akan berangkat ilustrasikan secara sederhana. Sebenarnya contoh yang sudah kemarin kita telusuri bersama untuk analisis. Salah satu metode di dalam sains perlu kita refresh sedikit, bahwa sains atau logika, ilmu bukti atau ilmu berpikir ini adalah accurate thought, organization of fact, dan simplification by generation. Salah satu aktivitas dasar untuk strategi metode logika adalah analisis. Nah teman-teman, semua ini tentu saja tidak lupa dan perlu dipegang kuat-kuat bahwa sains ini adalah ilmu bukti, ilmu berpikir untuk merujuk pada kebenaran, membuktikan kebenaran. Nah, syarat dasar akurat thought ini adalah menentukan batas-batas, membuat pagar yang jelas hal materi yang sedang dikerjakan. Apa yang dilakukan untuk memberikan batasan dan pagar yang kuat untuk memilah hal satu dengan hal yang lainnya adalah identifikasi atribut esensial. Nah, teman-teman, kita sudah kenalan bahwa ketika hal satu dengan hal yang lainnya ini ada didefinisikan secara akurat dengan batasan dan pagar yang jelas, bicara golongan. Hal satu dan yang lainnya barangkali dua hal yang berbeda golongan atau satu golongan. Dan atribut esensial berikutnya adalah identifikasi perbedaan, sehingga kemarin kita contohkan bayam dan wortel itu adalah satu golongan yang sama. Apa perbedaan keduanya? Sehingga batas akurat ini menjadi pengenalan kita untuk memahami masing-masing hal ini. Nah, ini dasar dan kita sudah masuk pada metode analisis untuk organization of fact, di mana proses ini memberikan pembahasan yang merujuk kepada gagasan yang sedang kita bicarakan. Baiklah, contoh ini kemarin telah kita kerjakan bersama, kita telusuri. Hanya saja butuh pengukuhan seperti apa proses ini berlaku, dan kita boleh periksa apakah analisis bahasan yang dilakukan mengorganisasikan bukti-bukti yang tepat untuk merujuk kepada kebenaran gagasan itu. Nah teman-teman, kalau teman-teman perhatikan rumusan gagasan ini bicara bahwa persepsi keterlibatan ayah dalam pengasuhan akan turut menentukan, memiliki kontribusi, memiliki hubungan dengan kehidupan pemilihan pasangan pada perempuan dewasa awal yang mengalami fatherless. Di sini dirujuk pada pengikut komunitas Bihome ya. Baiklah, kita periksa pembahasan ini dalam mengorganisasikan bukti-buktinya untuk merujuk kebenaran gagasannya. Nah teman-teman, fatherless secara gamblang disebutkan sebagai kombinasi dari jarak fisik dan emosional antara ayah dan anak. Jadi kalau kita kenali hubungan terjalin antara ayah dan anak, ayah mengambil peranan dalam kehidupan anak. Untuk ini ada kehadiran fisik dan emosi di dalam proses-proses pengasuhan. Nah, uraian yang diberikan di sini kemudian diarahkan untuk menyebutkan hal-hal yang turut menyumbang terjadinya fatherless. Hal-hal yang turut menyumbang terjadinya fatherless ya, yaitu budaya patrilineal, dan juga di sini kemudian lebih lanjut dijelaskan sama halnya dengan tadi budaya. Di sini adalah perceraian adalah hal lain yang turut menyumbang terjadinya fatherless. Nah,
uraian yang mengarahkan pembahasan kepada faktor lain atau hal lain yang turut menyumbang terjadinya fatherless. Dua hal ya. Di sini kita bisa periksa, kemudian uraian pembuktian secara sederhana ya, identifikasi. Kalau membacanya teman-teman bisa tentu saja secara cermat. Nah, organisasi bukti-bukti ini kemudian di akhir ya ini merujuk kepada pemilihan pasangan hidup. Sehubungan dengan persoalan ini, peran orang tua sangat berpengaruh. Jadi bukti yang digunakan ini adalah ungkapan dari yang tersebut 2020 bahwa peran orang tua dengan komunikasi interpersonal yang baik dengan anak memiliki urgensi dalam hal menunjang anak dalam fase-fase penting. Di antaranya adalah pemilihan pasangan. Nah, teman-teman boleh periksa. Kalau yang dibicarakan di sini adalah peran orang tua, apakah bicara fatherless? Ketika bicara komunikasi interpersonal yang baik, apakah bicara fatherless? Kita bisa timbang bukti ini untuk merujuk kepada kebenaran gagasan. Apakah yang dibicarakan adalah kedua orang tua dalam hal ini hubungan interpersonal? Bukan ya, yang kita bicarakan adalah fatherless atau kehadiran orang tua, kehadiran ayah dalam kehidupan anak, dalam pengasuhan baik fisik maupun emosional. Jadi kalau kita berikan penilaian apakah bukti ini akurat untuk merujuk kepada kebenaran gagasan, ya itu jawabannya ya. Tentu saja tidak, karena tidak spesifik menyebutkan situasi fatherless itu gitu. Justru berangkat keluar dari spesifik ayah dan bicara orang tua dalam hal ini komunikasi interpersonal. Nah, teman-teman, secara taktis jika teman-teman kenali apa yang terjadi dalam pembahasan itu adalah keluar dari batasan, di mana apa persoalan dasar yang dibicarakan adalah fatherless, sementara pembahasan dibawa kepada faktor-faktor justru yang di luar fatherless, walaupun kedua faktor itu merupakan faktor yang turut menyumbang terjadinya fatherless. Jika kita bawa pembahasan fatherless untuk akurasi apa yang dimaksudkan dalam mekanisme kehidupan, di mana bicara persoalan kehadiran ayah baik fisik dan emosional, teman-teman bisa secara cermat nih lihat, menghayati gambar yang coba diilustrasikan. Fatherless itu bisa jadi bahkan ayah dan ibu masih bersama dalam kehidupan keluarga gitu, tetapi dia tidak hadir gitu. Itu fatherless. Nah, bisa jadi kenapa sih ayah tidak hadir baik fisik dan emosional di dalam kehidupan anak? Perceraian bisa menjadi faktor yang turut mengarahkan itu terjadi gitu. Walaupun bahkan tidak selalu. Pun budaya patrilineal di mana peran kuat ayah sebagai pencari nafkah memberikan situasi di mana kesibukan itu membuat dia tidak hadir baik fisik maupun emosi, tetapi itu adalah faktor lain yang mendukung atau berkontribusi terjadinya fatherless, bukan fatherless itu sendiri gitu. Nah, ketika pembicaraan dibawa ke sana, khususnya dalam pembahasan tadi yang cukup dominan adalah perceraian, kemudian justru persoalan pembahasan organisasi bukti-bukti lari kepada kehidupan hubungan orang tua dalam hal ini ayah dan ibu untuk turut menentukan pemilihan pasangan, bukan fatherless lagi, keluar dari jalur ya. Teman-teman bisa kenali kalau cermat membaca, menyimak penjelasan bahkan di dalam presentasi proposal ini disebutkan bahwa informasi kualitatif yang diperoleh peneliti adalah bagaimana
pengalaman anak menyimak perseteruan kedua orang tua mengantarkan kepada kekhawatiran pemilihan pasangan. Nah, teman-teman, mudah-mudahan bisa melihat ya secara nyata, walaupun ini sangat sederhana kesempatannya melalui daring, sehingga barangkali keterbatasan secara teknis untuk kita merujuk pada bukti-bukti tadi ditampilkan secara visual ya, tidak secara maksimal, tapi upayanya bahwa secara abstrak teman-teman abstraksi ya, kita bicara diskusi menangkap seperti apa begitu nyatanya pembahasan dan rujukan organisasi bukti-bukti ini secara akurat atau tidak merujuk kepada kebenaran gagasan. Apakah bukti yang digunakan masih sangat jelas batasannya, bicara fatherless yang mengarahkan kepada kehidupan pemilihan pasangan para wanita dewasa ini, bahkan sudah keluar bicara tentang peran orang tua dan hubungan mereka dalam komunikasi interpersonal. Ya, teman-teman. Nah, tentu saja ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat nyata, cuman kita perlu action ekstra untuk mampu mengenalinya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan memberikan gambaran. Ini evaluasi pemeriksaan ya, sehingga ketika kita meriksa sesuatu, kita mengenali bagaimana proses analisis ini berlaku. Nah, teman-teman, sehingga penilaian kita menjadi jelas atas proses analisis tadi gitu. Apakah organisasi bukti-bukti itu telah berlaku secara akurat merujuk kepada persepsi keterlibatan ayah dalam pengasuhan, memiliki kontribusi atas kehidupan pemilihan pasangan pada perempuan dewasa awal fatherless. Ya, kita sudah periksa tadi dan ternyata bukti yang digunakan kemudian lari kepada kehidupan, bukan bicara secara akurat fatherless, tetapi lari kepada kehidupan perceraian atau hubungan peran orang tua keduanya dalam kehidupan relasi orang tua ayah dan ibu, kaitannya dengan pemilihan pasangan. Nah, inilah proses analisis itu kita bisa lakukan. Kalau ini adalah contoh, maka kita bisa lakukan untuk merekonstruksi pembahasan atau analisis ini sehingga tidak keluar dari jalur, kembali kepada pokok persoalannya, sehingga materi bukti yang kita organisasikan merupakan fakta-fakta yang merupakan kehidupan fatherless, bukan kehidupan perceraian. Oke teman-teman, mudah-mudahan memberikan gambaran sehingga ketika ini dilakukan secara akurat, maka kebutuhan selanjutnya di dalam sebuah rencana riset akan menjadi jelas. Baik menentukan subjeknya yang mana, komunitas BIHOM apakah bisa digunakan, kemudian apakah semuanya mengalami fatherless, perlu diperiksa. Orang tua bercerai, apakah ayah tetap hadir secara fisik dan emosional? Fisik mungkin tidak, apakah emosional hadir di dalam kehidupan anak? Nah, itulah yang akan menjadi sasaran subjek risetnya, siapapun dia. Bahkan ketika kita bicara dewasa secara umum yang menjadi target riset ini, siapapun yang mengalami fatherless, baik dalam kehidupan perceraian ataupun bukan sebenarnya. Namun ketika dia memilih untuk komunitas BIHOM atau broken home, apa pertimbangan yang menjadikan pilihan itu layak dilakukan gitu ya. Oke teman-teman, inilah analisis suatu strategi untuk merujuk
kepada kebenaran, dalam hal ini gagasan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua tercerahkan, terampil mempelajari, menyimak, memeriksa fakta dan persoalan sehingga kita terarah pada kesimpulan yang benar, sehingga tindakan kita menjadi tepat sesuai dengan persoalannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu.